Ini nih, yang baru dari BKZ yang menarik banget untuk gue bahas. Namanya adalah si BKZ nih. Nih, langsung aja yuk gue kasih lihat ke kalian reviewnya apa aja. Let's go! Halo guys, coba lagi sama gue Jalan. Kali ini gue pengen membahas suatu yang baru dari BKZ, yaitu adalah si BKZ nih. Yang dimana tuh speknya itu dia menggunakan namanya single dynamic driver ya bro ya. Tapi ini cukup menarik banget untuk gue bahas. Semenarik apa sih? Langsung aja gue kasih lihat ke kalian untuk kelengkapannya apa aja. Let's go. Oke guys, untuk kelengkapannya itu ada case-nya seperti ini. Yang di tulisannya ada BKZ seperti ini. Dan untuk pembersih EM atau ear tip seperti ini nih. Dan dapat juga kabel ear tips, dapat ear tips juga yang ada berbagai macamnya bro. Nah ini kalau bisa di sini dia ada yang atmosfer dan juga yang reference. Ya jatuhnya kalau seperti apa, kalau yang reference itu dia rada wide atau lebih lebar, dan untuk yang atmosfer iki lebih yang rada sempit ya, atau nozzle-nya gitu. Dan tentunya ada IM-nya dan beserta kabelnya. Yang cukup menarik itu dia sudah ada yang Type-C-nya ya bro. Ini sebenarnya pilihan aja sih bro, ada opsinya sih. Ada yang 3,5, ada yang 4,4, ada yang Type-C. Tapi ada juga yang kalian bisa pilih ya bro ya. Kayak misalnya 35, 44 atau yang Type-C gitu bro. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi karena kita orang-orang yang nggak pengen ribet ya kan, apalagi sekarang HP itu nggak ada lubang 3,5 mm-nya, jadi saran gue mendingan ambil yang Type-C sih, kecuali kalian memang mengutamakan namanya suara ya bro ya. Kayak ya kalau untuk yang Type-C ini apakah suara lebih jelek? Tentu nggak juga terlalu juga ya bro ya. Tidak terlalu seperti langit dan bumi perbedaannya, tapi rada cukup lah bro, rada sedikit agak berasa lah. Nah, di luar itu gue akan membahas mengenai namanya fitting atau desain and build quality-nya terlebih dahulu ya bro ya, karena kalau gue jelasin nanti bakal lebih panjang gitu. Nah, untuk namanya dia punya desain atau build quality, di situ untuk build quality-nya tuh dia menggunakan namanya 3D printed resin. Dan ya untuk dia punya faceplate ini tuh dia kayak ada ini bro ya, kayak serat-serat gitu kalau kalian bisa di sini tuh. Nah, dan ada kayak logonya si BKZ ya bro ya, ini cukup keren juga. Dan di sini tuh dilapisin lagi sama kayak resin gitu, jadi kayak ini resin yang bening gitu, ini resin yang hitam gitu, berarti kan pelapisannya doang gitu. Nah, untuk dia punya konektivitas itu menggunakan namanya dual pin 0,78 mm seperti ini tuh. Nah, jadi kalian tinggal gonta-ganti, sebenarnya sih gampang aja. Nah, tinggal dicopot pasang seperti ini. Dan ya karena dia menggunakan namanya single dynamic driver, yang gue cukup suka adalah dia punya ukurannya itu nggak gede bro, kayak kecil dan juga mungil gitu bro. Cukup menarik banget bagi gue, karena gue mikir ya bro, kalau lo udah punya single dynamic driver, ngapain lo punya apa sih bodinya tuh gede-gede banget gitu, aneh gitu. Di kuping tuh jadinya nggak masuk gitu bro jatuhnya. Dan ya saat gue pakai di bagian fittingnya ini, langsung aja gue bahas mengenai fittingnya. Nah, kalau kalian misalnya di sini atau di zoom saja, nanti karena akan gue zoom ya bro ya. Nah oke, nah seperti ini. Kalau kalian misalnya di sini atau di zoom, di gua zoom, kalau misalnya di sini tuh dia nggak ada sisi yang neken kuping gue ya bro. Jadi kayak pas masuk itu ya ngepas aja. Tinggal sebenarnya sih tinggal disesuaikan aja dengan ear tips kalian ukurannya. Nah seperti ini tinggal kalian masukin ke dalam, dan ini tuh nggak ada sisi yang dia nusuk ataupun nonjolin gue punya tulang telinga. Jadinya ngepas aja, dan sebenarnya sih kalau dipakai lama ya nyaman-nyaman aja, ringan. Dan juga ya ngepas aja gitu bro untuk fittingnya, karena dia kecil ya bro, jadi ya cocok aja untuk berbagai ukuran kuping sebenarnya jatuhnya. Nah lanjut, yang selanjutnya akan gue bahas adalah mengenai suara dari namanya si BKZ Nia ini. Let's go. Oke, suara dari namanya si BKZ Nia ini itu bagi gue adalah mild V-shape ya bro ya. Karena sisi low-nya dari sini ini tuh tidak terlalu besar ataupun padat gitu bro, cukupan aja, memberikan kesan low yang cukup punchy, boomy, tapi tidak terlalu besar dan padat. Jadi kalau kalian suka sound horeg ini mungkin terada ya kurang kurang nendang gitu jatuhnya. Untuk dia punya sisi mid dari sininya ini tuh rada mundur, rada sedikit. Kayak misalkan gue di sini, ya paling gue cuma segitu doang nih. Mundurin nggak sampai 1 langkah, 2 langkah, jauh banget itu nggak bro ya. Kayak mungkin sedikit mundur untuk sisi midnya. Jadi mungkin di sisi midnya ini kalau kalian dengerin kayak vokal-vokalan cewek cowok, mungkin dia rada sedikit kayak kurang natural aja sih jatuhnya, karena dia rada sedikit lebih mundur gitu dibandingkan dengan yang biasanya. Untuk sisi high dari namanya sini ini itu dia smooth bro, alias kalem gitu. Nggak agresif tapi memiliki sparkling yang cukupan gitu bro. Nggak apa ya? Kayak berasa lah gitu bro. Nggak yang hilang ataupun kayak ampas gitu. Cukup berasa, agak berasa, tapi bukan berarti dia memiliki high yang pedes banget ya bro ya.
Nah, untuk sisi teknikalnya ini tuh sebenarnya untuk stackingnya tidak terlalu luas. Terkesan biasa aja, depth-nya ya juga dapat-dapat aja, aman-aman aja. Untuk sisi dia punya detail ya, IM ini ya mungkin ada beberapa lagu gua yang masih kayak kurang dapet gitu sisi detailnya, ya kayak masih kayak rada sayang aja sebenarnya. Dan ya untuk bagian separasi layering ya gue tidak terlalu kayak wow bagus-bagus segala macam. Tapi sekedar ya oke-oke aja walaupun memang masih kayak rada berantakan ya bro ya kalau kalian dengerin lagu yang intonasi temponya cepat ataupun rame gitu bro. Kalau kalian dengerin secara detail mungkin rada lebih sedikit agak numpuk gitu jatuhnya. So, untuk harga dari namanya si BKZ Ninja ini itu di rank sekitar 49 US dollar. Tergantung kalian pilih konektornya ini seperti apa bro ya. Karena ada banyak banget untuk opsi konektornya. Jadi kalian bisa pilih-pilih ya, 3,5, 4 ataupun yang Type-C. Jadi kalian tergantung aja dari konektornya. So itu aja. Thank you banget untuk Om Sebastian dari Sound Dignity yang udah kasih chip gue namanya si BKZ ini. Langsung aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye-bye! Whoosh!